Halo, Assalamualaikum. Sampai saat ini belum ada yang bisa menggeser posisi iPad mini 5 sebagai tablet daily driver saya. Karena memang saya juga jarang sih pakai tablet. Tapi setiap nonton AC Milan pakai Maxstream, saya nontonnya selalu di tablet ya, di iPad mini 5. Sampai saat ini ngerasa nggak ada keinginan untuk ganti karena performanya oke-oke aja dan memang jarang dipakai itu tadi. Tapi selain itu, ketika saya terpaksa harus gunakan buat Zoom pun ternyata sangat reliable ya si iPad mini 5 ini, termasuk ukuran yang compact dan juga aksesorisnya yang sangat banyak bisa dicari mulai dari harga yang cukup murah. Tapi saya selalu tergoda sih ketika ngeliat tablet lain yang bezelnya super tipis dan juga mungkin ukurannya rada besar ya kalau buat nonton. Nah, ketika tahu kalau iPad Air ada yang warna hijau, saya langsung tergoda. Kenapa? Karena ya jarang-jarang ya tablet warna hijau ataupun biru seperti iPad Air 2020 ini. Kemudian juga kalau nggak salah ini sudah USB Type-C ya, dimana kalau sudah USB Type-C berarti makin universal aksesoris yang digunakan, terutama kabel data atau kabel charging. Kemudian juga ini sudah pakai prosesor terbarunya Apple yang sama yang disematkan di Apple iPhone 12 series ya. Jadi ini pakai Apple A14 Bionic yang sudah 5 nanometer. Yuk kita lihat dulu kemasannya seperti ini. Jadi rada beda ya penampakan sisi depannya dengan iPad mini 5. Dari wallpapernya juga beda. Ini warna hijau sesuai dengan wallpapernya. Kemudian kamu bisa lihat profilnya, bezelnya tipis. Dan apa lagi? Oke, ini yang WiFi only ya. Harganya sekarang kamu bisa cek di link di deskripsi video ini. Harganya lumayan, ya pasti di atas iPad mini 5 lah ya. Kemudian ini sama-sama 64 GB dan iPad mini 5 saya, buatnya segitu cukup buat sebuah tablet. Tuh bener, USB-C ya, USB-C charge cable dan dapat USB-C power adapter. Ini dapat power adapter, nggak kayak iPhone 12 atau iPhone 12 yang nggak dapat charger. Oh ya, ini WiFi only, saya nggak masalah sih dengan tablet WiFi only karena selalu dipakainya di rumah saja. Kalaupun misalkan butuh ke kafe, biasanya saya bawa MiFi sih. Memang sedikit lebih ribet ya harus bawa MiFi. Daripada connect ke WiFi kafe sih mendingan bawa MiFi sendiri. Serius deh, daripada kenapa-kenapa kan nanti ya kalau connect ke WiFi publik. Oh ya, buat bukanya, nih dari sini, nggak hijau warnanya, bukan green pill, putih. Tinggal ditarik. Oke. Itu enaknya kalau device Apple nggak butuh cutter unboxingnya. Oke, tapi ini plastiknya tipis ya, nggak kayak iPhone punya yang kalau dibuka masih bisa rapi. Ini nggak. Rada susah ya buka kardusnya karena ternyata isi di dalam kotaknya mungkin tidak cukup berat untuk membuatnya dapat terdorong ke bawah. Oke, ini dia penampakan dari iPad Air 2020. Kalau nggak salah iPad Air 4 sekarang ya. Oke, jadi si frame-nya juga lurus kayak iPhone 12. Dan ini warna hijaunya. Kita sampingkan dulu. Kita lihat lagi di dalam paket penjualannya ada apa. Oke, bener. Kabelnya sudah USB Type-C ke USB Type-C. Nah, ini bikin galau nih. Apakah iPad mini 5 akan segera berakhir masa edarnya di rumah saya? Lalu dapat MagSafe-nya ya. Adapter buat powernya. Iya, nggak ada info outputnya nih. Tapi yang jelas ini colokannya pakai USB Type-C, portnya. Dan di dalam paket penjualnya juga tentu dapat stiker. Nah, ini yang paling penting nih. Stiker di manakah kau berada? Oh ini. Oke, habis. Dan stikernya masih dapat 2 sih kalau iPad ini. Lalu ada buku manualnya dan lain-lain. iPad Air ini bahasa Inggris. Lalu ada bahasa Cina. Terakhir ada bahasa Melayu. Oke. Dan ini adalah safety and handling, keselamatan dan pengendalian. Oke, itu saja isinya. iPad Air. Ini handlingnya kayaknya bakalan enak banget. Memang besar ya. Ini tuh segini layarnya. Tapi dengan body atau fisik si frame-nya yang lurus seperti ini, harusnya dia punya baterai yang lebih besar lagi dibandingkan iPad 8 yang sempat kita bahas kemarin. Oke. Ini dia, warna hijaunya. Mantap. iPad tulisannya dan di sini punya pin magnetik. Saya nggak tahu ini buat apa.
buat ini kayaknya, buat dock case keyboardnya ya, bukan buat Apple Pencil kan. Apple Pencil mungkin tinggal nempel aja di case-nya nanti. Oh, di sini ada mikrofon sepertinya, gede nih. Lalu ada kameranya satu di belakang. Spek lengkapnya akan saya munculkan di sebelah kanan sini ya. Di sisi kanan, apakah ini? Apakah fingerprint scanner? Lalu ada tombol volume up dan volume down di sini. Oke. Di sisi atas ada tombol power, kemudian 2 set speaker grill. Di sini ada mikrofon lagi. Di sisi kiri kosong melompong, atau kalau misalkan lagi dibuat landscape, ini bisa buat sisi bawah ya. Lalu di sisi bawahnya ada 2 set speaker grill lagi dan port USB Type-C. Oke, jadi quad speaker ya. Mengingatkan saya sama tablet saya terdahulu, Huawei MatePad Pro, yang saya akhiri penggunaannya karena buat YouTubean aja susah. Oke, ini dia. Layarnya sudah mulai dinyalakan. Seperti biasa akan butuh setup dari device Apple lainnya kalau kamu sudah login. Iya, oke. Setup new iPad. Tinggal scan lagi. Seperti itu mudahnya kalau kamu memang menggunakan device-device dari ekosistem yang sama ya. Oh ya, salah satu kelebihan kalau kamu pakai iPad bersamaan dengan MacBook, itu bisa jadi secondary screen secara wireless. Jadi pakai WiFi sepertinya, nggak pakai kabel, dan masih tetap smooth berpindah dari satu layar ke layar yang lain. Itu saya sampai saat ini masih harus ngacungin jempol buat kenyamanan ekosistem yang diberikan oleh Apple memang. Touch ID. Oke. Ini adalah fingerprint scannernya ya, di tombol power. Kalau di sini, ini apa dong? Kenapa dikasih warna beda seperti ini ya? Saya tadinya nyangka di sini Touch ID-nya. Ternyata ini di atas. Oke. Oke, disuruh nambahkan fingerprint lain untuk posisi memegang landscape seperti ini. Pintar juga dia. Tadinya udah saya mikir, gimana kalau lagi landscape? Masa harus begini gitu ya tangannya? Suruh nambahin satu lagi. Pakai telunjuk aja lagi. Sekarang yang kiri. Hal-hal simple yang detail seperti ini, itu yang bikin device mahal itu berbeda. Ya mahal ini. Oke. Setting up your Apple ID. Untuk kamera depannya ada di sini. Tapi karena kamera depan doang, dia masih mengandalkan Touch ID ya, bukan Face ID. Face ID butuh sensor lain. Ini kayak di iPhone ini. Kenapa notch-nya tetap besar? Karena memang butuh sensor lain buat perekaman 3D wajah kita. Buat yang khawatir kalau frame lurus begini tidak ergonomis, memang tidak ergonomis, tapi karena ini tipis, karena ini tablet kita pegang dengan 2 tangan, sejauh ini nggak ada masalah di saya. Ya kalau kenapa sih, buat proteksi juga mendingan tambahin casing ya. Saya nggak pernah nyaman pakai tablet tanpa casing. Terutama buat bantu berdiri juga, jadi pakai flip case biasanya saya, jadi nggak perlu beli screen protector lagi, dan bisa buat standnya juga. Oke, sudah masuk ke home screen-nya, dan kita disuguhi widget seperti itu. Kalau di swipe dari kiri ya, ini masih di lock screen-nya. Kalau di swipe dari kanan, masuk ke kamera. Kameranya proper banget loh, kamera depannya buat ukuran sebuah tablet. Yang saya sedikit komplain adalah sudutnya yang rada sempit kalau buat rekam video seperti ini. Seperti ini home screen dari iPad Air 2020. Kalau digeser muncul widgetnya. Giniin lagi penuh. Itu sih perbedaan utamanya dari iOS. Banyak banget aplikasi buat anak yang saya install buat belajar bahasa Inggris. Kemudian aplikasi-aplikasi lainnya lagi di-download ya sama si iPad ini dari iCloud. Kita akan masuk ke setting buat ngeliat about. iPad Air 4th generation betul. Available-nya 55,35 GB. Ini belum synchronize semua dari
iCloud, dan garansinya expired 24 November 2021. Oke, setahun ke depan. Apakah ada software update? Biasanya kalau ada sih langsung muncul di depan tadi ya. Oh, ada ternyata. 973,9 MB, iPadOS 14.2. Oke teman-teman, mungkin cukup segini aja dulu unboxingnya. Ini warna hijaunya keren sih, walaupun kemungkinan besar nanti akan tertutupi oleh casing juga. Sayang sih kalau sampai iPad baret atau penyok. Kalau pas lagi dipegang kepentok, mendingan pakai casing segera. Saran saya, tablet apapun saya nggak pernah nyaman kalau nggak pakai casing karena besar dan resiko kepentoknya lebih besar juga. Ini pakai nonton, pakai kerja enak kayaknya. Ya serius, ini galau. Mau keep iPad mini 5 atau switch ke iPad Air 2020 ini. Karena ini perbedaannya banyak banget. Dari dalamannya juga, dari port yang digunakan, jumlah speaker. Kameranya juga proper banget tadi saya pakai. Gimana pemirsa? Ganti nggak? Boleh kalau mau kasih saran, tulis juga di kolom komentar ya. Dan kalau mau cari iPad ini, linknya ada di deskripsi video ini ya. Saya carikan yang termurah di toko HP murah, tempat biasa saya dapetin barang-barang Apple. Sama kalau dulu beli Sony dari sana juga, sama OnePlus juga. Sekarang dia udah banyak sih, handphone resmi Indonesia juga dijual di harga yang sangat bersaing. Kalau kamu mau follow Instagramnya, silakan nih. IG-nya ada di sini ya. Gitu aja unboxing kali ini. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.